Tentunya dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal sesuai dengan yang disampaikan dari TOR yang oleh panitia dan kami terima. Pada saat ini kami akan juga menyampaikan bahwa SDGs atau Social Development Sustainable Development Goals menyoroti tujuan pentingnya untuk mencapai kesetaraan gender, di mana ini masuk ke dalam Goal 5. Mengapa ini penting? Karena kesetaraan gender bukan hanya isu keadilan sosial, tetapi ternyata peran perempuan itu diakui untuk menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan juga untuk mempercepat pembangunan keberlanjutan secara keseluruhan. Namun, seperti kita ketahui bersama, dalam pekerjaan, seperti misalnya di dalam pekerjaan yang terkait dengan teknik, atau pekerjaan yang sering disebut dengan male-dominated jobs, perempuan cenderung tidak mau memasuki dan berkiprah dalam waktu yang cukup lama karena misalnya karena ada beberapa hal. Misalnya seperti contoh perempuan menyumbang sekitar 20% lulusan bidang teknik, namun hampir 40% perempuan yang meraih gelar teknik memilih keluar atau tidak pernah memasuki profesi tersebut. Artinya murid perempuan bisa berprestasi sama baiknya, atau bahkan sekarang kita bisa melihat di sekolah-sekolah banyak perempuan yang sudah lebih baik dari laki-laki pada saat prestasi sekolahnya. Namun karena ada ini yang sering disebut dengan stereotyping, seringkali budaya maskulinitas yang melekat dalam bidang tertentu, misalnya seperti bidang teknik yang saat ini adalah di PI misalnya, disebut sebagai salah satu alasan utama perempuan kemudian tidak bisa lanjut berkarir panjang di bidang-bidang tersebut. Lanjut. Mengapa perempuan mulai berubah pikiran? Di sekolah, perempuan kadang-kadang sering dikonotasikan dan sering diberikan pembagian tugas administrasi dan manajerial yang bersifat rutin. Kalau nanti ada pekerjaan ataupun pelaksanaan tugas-tugas yang relatif terkait dengan pekerjaan teknik, dianggap itu lebih tepat untuk diberikan tugasnya kepada mahasiswa laki-laki. Kemudian kadang-kadang di saat tempat magang, laki-laki cenderung mendapatkan tugas teknis yang mengasah kemampuan analitis, sementara perempuan kadang-kadang, ini kadang-kadang tidak semua, lebih sering dialihkan ke tugas-tugas yang lebih feminin. Sehingga dengan demikian lingkungan kemudian membentuk paradigma atau stereotype seperti ini. Ini yang mungkin ke depan perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam BKKPI, kita harus terus kemudian memberikan wacana dan pemahaman kepada perempuan yang lebih muda untuk memastikan dan membangun kepercayaan diri dari perempuan muda yang akan menjadi penerus kita semua, untuk kemudian mereka memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas yang mungkin bersifat maskulin. Lanjut. Kalau kita lihat fenomena leaky pipeline atau kebocoran pipa, biasanya perempuan dengan lulusan bachelor's degree atau lulusan sarjana, ini kira-kira misalnya kita anggap saja ada 53%. Kemudian di master's graduate kira-kira ada 53%. Kemudian pada saat female PhD graduate atau lulusan S3 itu menurun sedikit menjadi 43%. Tetapi kemudian menjadi penurunan yang tajam setelah masuk kepada dunia kerja, misalnya female researcher turun menjadi 28%. Lanjut. Beberapa hambatan karir dalam perempuan. Ini kalau kita lihat adalah berapa banyak perempuan yang bisa masuk kepada level C-suite.
Tentunya Bu Inten adalah salah satu perempuan hebat yang bisa masuk kepada sisut atau masuk kepada level board of director, bahkan sekarang menjadi anggota, dan kita tentunya bisa menjadikan Bu Intan salah satu perempuan yang bisa menembus berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan. Baik tantangan yang sering dihadapi adalah sticky floor, di mana perempuan ingin melangkah tetapi berat karena menginjak lantai yang lengket, atau bahkan kita pada saat bekerja suka dihadapi broken rung, bahkan ada salah satu fenomena yang disebut sebagai glass ceiling. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam grafik ini adalah begitu perempuan masuk kepada lapangan pekerjaan atau entry level, ini proporsinya masih seimbang dengan laki-laki. Kira-kira 50-50% lah, sekitar 48%. Begitu masuk kepada manajer, turun menjadi 38%. Lalu masuk kepada senior manager, turun menjadi 34%. Masuk kepada vice president 30%, SVP turun lagi 26%, dan begitu sisut atau board of president director, the board of director ini 21%. Artinya perempuan yang waktu di entry level ini cukup balance dengan laki-laki, tapi begitu masuk kepada sisut level ini langsung menurun karena memang perempuan baik di lingkungan atau mungkin kurang supporting dari keluarga sehingga menghambat perempuan tersebut untuk terus berkarir mencapai puncak tertinggi. Lanjut. Ya, apa itu stereotyping? Perempuan seringkali menghadapi stereotyping. Stereotyping adalah budaya bahwa STEM dianggap sebagai disiplin ilmu yang maskulin. Ini yang harus kita rubah sama-sama. Mumpung kita di Hari Ibu, kita harus sama-sama membangun paradigma positif bahwa perempuan juga bisa survive dan bisa bersanding dengan laki-laki dalam menjalankan ataupun mempelajari ilmu yang dulunya disebut maskulin, tetapi perempuan itu harusnya bisa juga bersanding dengan laki-laki dalam mengenyam ilmu-ilmu seperti teknik, kemudian math, ataupun kemudian nanti pada saat berkarir kita bisa bersaing ataupun berjalan beriringan dengan rekan laki-laki kita. Dan kadang-kadang memiliki partisipasi rendah dalam bidang STEM, science, technology, engineering, and math, karena kurangnya dorongan dari lingkungan dan keluarga. Lalu kurangnya figur atau tokoh teladan perempuan yang berhasil di bidang itu. Atau bahkan dari tekanan teman sebaya yang kurang mendorong atau mensupport perempuan untuk memilih bidang STEM. Lanjut. Ini fenomena glass ceiling, broken rung, dan sticky floor yang tadi saya sampaikan. Sticky floor adalah hambatan awal kemajuan karir perempuan sebelum fenomena glass ceiling. Broken rung adalah hambatan yang dia hadapi pada saat dia merangkak di sekitar tengah atau di mid level dari karir perempuan tersebut. Jadi misalnya yaitu pada langkah mulai menuju posisi manajer. Glass ceiling adalah hambatan sosial yang menghalangi perempuan untuk dipromosikan ke posisi puncak dalam suatu perusahaan atau dalam suatu manajemen. Nah, ini hambatan-hambatan ini mumpung di Hari Ibu, kita perlu sama-sama menghilangkan hambatan sticky floor, broken rung maupun glass ceiling untuk perempuan supaya perempuan bisa maju setara dengan laki-laki sehingga nantinya juga proporsi yang balance antara perempuan dan laki-laki itu di dalam pekerjaan tidak hanya pada entry level saja, tetapi harusnya kita bisa terus dorong sampai dengan level puncak. Lanjut. Di Indonesia saat ini ketimpangan gender sudah cenderung menurun. Ini satu kemajuan. Kalau kita lihat indeks ketimpangan gender tahun 2024 dari data kami,
Ini adalah 0,421 yang sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja, kita sudah lihat dari total angkatan kerja perempuan, 54,42% itu sudah berpartisipasi di dalam angkatan kerja. Sementara laki-laki dari total angkatan kerja laki-laki itu 84,7% laki-laki sudah masuk ke dalam angkatan kerja. Walaupun ini masih timpang dengan laki-laki, tetapi ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Berikutnya, pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan menurut gender terus membaik. Bahkan harapan lama sekolah dan angka lanjut ke tingkat SMA untuk perempuan ini relatif lebih tinggi. Misalnya nih harapan lama sekolah, kalau kita laki-laki itu 12,99 tahun, perempuan ini sudah lebih tinggi harapan lama sekolahnya 13,39 tahun. Artinya harapan dia untuk sekolah lebih lama itu dari perempuan ada harapan bahwa dia bisa sekolah dengan sampai jenjang universitas. Namun kenyataannya rata-rata lama sekolah pada saat ini untuk laki-laki 9,17 tahun secara nasional, perempuan masih sedikit di bawahnya itu 8,54 tahun. Artinya kalau 8,54 tahun belum sampai lulus SMP. Kemudian kalau kita lihat Bapak dan Ibu, angka melanjutkan ke tingkat SMA kalau dibandingkan laki-laki ini perempuan sudah relatif jauh lebih tinggi dan ini saya pikir suatu kemajuan. Berikutnya, partisipasi perempuan dalam pemerintahan di Indonesia juga terus meningkat. Namun di tingkat kepemimpinan ini yang perlu kita dorong bareng-bareng. Walaupun kalau kita lihat jenis PNS berdasarkan kelamin, itu kalau kita lihat 2,16 juta adalah perempuan dan 2,22 jutanya adalah laki-laki, artinya ini hampir berimbang. Namun kalau kita lihat posisi perempuan yang menjabat level eselon 1 atau eselon 2, ini jumlahnya masih jauh dibandingkan dengan pejabat laki-laki. Selanjutnya, selain itu, kalau kita lihat studi dari McKinsey, perusahaan dengan tim kepemimpinan yang beragam memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan perusahaan yang pemimpinnya didominasi oleh satu gender atau satu jenis kelamin. Jadi ini studi yang menunjukkan bahwa semakin beragam atau semakin balance proporsi di tingkat kepemimpinan dalam suatu perusahaan, ternyata ini bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan itu. 73% perusahaan yang berkesetaraan gender ini ternyata memiliki profit dan produktivitas yang lebih tinggi. 78% karyawan menilai keberagaman memberikan keunggulan yang kompetitif. Kalau kita lihat, namun kalau kita lihat dari CEO Fortune 500, itu hanya 15% adalah perempuan. Dan tentunya artinya ini yang perlu kita dorong bersama-sama bahwa perempuan pasti bisa untuk menduduki tingkat ataupun jabatan yang tinggi baik dalam perusahaan maupun di dalam pemerintahan. Selanjutnya, keahlian perempuan untuk menghasilkan kepemimpinan yang unggul ini hasil survei terhadap pemimpin perempuan. 70% setuju bahwa 70% setuju bahwa manajer perempuan sangat efektif dalam bekerja. Ini mungkin satu keunggulan dari suatu pemimpin perempuan. Karena dalam survei pun kemudian terbukti 67% setuju bahwa manajer perempuan dapat mengelola tim sangat baik. Dan 55% setuju bahwa perempuan dalam manajerial memiliki standar yang lebih tinggi. Jadi ternyata keahlian perempuan dari cradle to office corner, artinya dari mengurus bayi sampai dengan di kantor, ini adalah karena keunikan dari makhluk yang namanya perempuan. Pertama, perempuan itu
lebih multitasking dibandingkan dengan laki-laki. Dan karena multitasking, maka bisa mengelola beberapa tugas secara bersamaan dan efisien dalam mengelola waktu dan menentukan prioritas dalam memimpin. Kemudian perempuan karena relatif secara naluri adalah makhluk yang biasa untuk kemudian melahirkan seorang anak, lalu kemudian mengurus rumah tangga, ternyata kemampuan naluri itu membawa dia pada saat di kantor, perempuan bisa lebih mampu beradaptasi dan fleksibel. Dan ini tentunya merespon tantangan saat ini yang luar biasa, dibutuhkan adaptasi dan fleksibilitas dalam organisasi. Kemudian keunggulan perempuan adalah biasanya lebih empati dan lebih memahami. Karena perempuan biasanya memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik dalam memahami perasaan penting, terutama dalam mengelola manusia atau mengelola organisasi. Dan satu hal yang mungkin kelebihan perempuan adalah dia relatif lebih tekun dan lebih tahan terhadap tekanan. Biasanya perempuan tidak pernah menyerah untuk melakukan sesuatu. Keunggulan inilah yang kemudian membawa satu harapan pemimpin perempuan biasanya bisa berjuang untuk mencapai tujuan tertentu sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Lanjut, di Indonesia 77% perempuan memungkinkan untuk bekerja dan mengurus rumah tangga dengan baik. Artinya dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara di mana situasi dan kondisi lingkungannya bisa sebenarnya mensupport perempuan untuk kemudian bisa bekerja tetapi sekaligus mengurus rumah tangga dengan baik. Lanjut, salah satu ketangguhan perempuan yang juga ingin saya sampaikan ini dari data kami, 14 sampai 15 dari 100 pekerja di Indonesia adalah female breadwinners. Artinya female breadwinners adalah perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan dominan di rumah tangga atau bahkan sebagai penopang nafkah keluarga. Itu yang disebut dengan female breadwinners. Nah, kira-kira 14,4% dari pekerja Indonesia adalah female breadwinner. Dan hampir separuh dari mereka itu menyumbang 90-100% dari total pendapatan dalam rumah tangganya. Dan 31 dari 100 female breadwinner berstatus cerai hidup atau cerai mati, dan 18% dari mereka juga merupakan lansia karena memang sudah hidup sendiri. Jadi 18% dari breadwinner. Kemudian kalau kita lihat proporsinya dari breadwinnersnya, itu 31 dari 100 female breadwinner statusnya cerai. Tapi kalau kita lihat dari total breadwinners, maka 90-100% hampir separuh dari total breadwinner ini menyumbang 90-100% dari total pendapatannya untuk kelangsungan rumah tangganya. Jadi artinya inilah contoh perempuan, memang perempuan tangguh di Indonesia itu memang ada. Lanjut. Namun female breadwinners kadang-kadang ini rentan dengan peran ganda dan ketidakpastian dalam dunia kerja. 47,53% dari mereka merupakan pengusaha yang menanggung resiko dan bergantung pada kondisi perekonomian untuk memperoleh pendapatan. Kalau kita lihat female breadwinners menurut jam kerja dalam seminggu, rata-rata atau mayoritas female breadwinners ini bekerja 35-49 jam sehari, dan sambil jalan mereka juga harus mengurus rumah tangga. Peran ganda inilah yang kadang menimbulkan perempuan-perempuan yang memang berstatus female breadwinners ini mengalami kelelahan fisik, bahkan kelelahan emosional dan mental. Nah, ini kondisi lingkungan buat perempuan yang memang memiliki peran breadwinners perlu kita dukung supaya biar lebih optimal dalam melaksanakan peran ganda yang dijalaninya. Lanjut.
Sekali lagi, ibu-ibu, mumpung ibu-ibu pada hari ini, ibu adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan juga di dalam organisasi di tempat dia bekerja. Seorang ibu yang menjadi pemimpin selalu memiliki keunggulan. Oleh sebab itu, jadikanlah di hari ibu menjadi momentum kita bersama untuk mendorong terus peranan ibu tidak hanya di rumah, tetapi juga dalam kiprahnya memimpin suatu perusahaan maupun organisasi. Karena kita yakin seorang ibu di dalam organisasi juga bisa berpikir lebih tenang, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa lebih tangguh bekerja dalam tim, dan bisa kemudian membawa suasana lebih baik karena memiliki kemampuan diplomasi yang relatif lebih baik dibandingkan rekan kerja lainnya. Lanjut, keibuan adalah kekuatan dalam kepemimpinan modern. Keibuan bukan hanya seorang ibu yang lemah, tetapi di dalam jiwa keibuan tentunya ada aspek dan aura positif yang bisa kemudian memberikan warna baru dalam pengembangan kepemimpinan seorang ibu dalam organisasi modern. Mari kita hilangkan stigma bahwa seorang ibu itu adalah lemah. Tetapi stigma yang harus kita bangun di hari ibu ini adalah ibu adalah seorang makhluk yang memiliki ketangguhan yang luar biasa. Karena gaya kepemimpinan keibuan dan kemudian bagaimana kebiasaan ibu harus kuat menghadapi situasi apapun, ini akan berpotensi untuk memajukan organisasi menjadi high performance organization. Lanjut, perempuan sekali lagi harus mengandalkan kecerdasan dan kecantikan untuk berprestasi. Tetapi yang saya pesankan, kecantikan ini bukan kecantikan fisik, tetapi perempuan yang mengandalkan kecerdasan dan kecantikan adalah kecantikan hati, kecantikan pikiran, dan kecantikan dalam bersosialisasi. Semoga di hari ibu ini saya ingin kembali mengajak peran dari ibu-ibu, perempuan-perempuan Indonesia untuk berkontribusi lebih besar lagi, baik bagi organisasi, perusahaan, ataupun bagi negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Jadilah perempuan cerdas dan cantik hati, cantik pikiran, dan cantik dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.